Man zawwaja bintan, orang yang menikahkan anak perempuan, tawajjahallah yaumal qiyamati tajal muluk, ketika nanti di hari kiamat dia menghadap Allah dengan keadaan ia mengenakan mahkota. سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongan tersebut kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan makalah atau cabang iman yang ke-44. Warabi'u wal arbaun. Adapun cabang iman yang ke-44 al-inkah, menikahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menikah, Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya anak. Dan di antara anak yang spesial bagi orang tuanya adalah anak perempuan. Kenapa? Ketika anak perempuan, maka orang tuanya punya kewajiban untuk menikahkannya. Dan ketika kita menikahkan anak kita, itu satu di antara cabang keimanan. Bahkan di antaranya Rasulullah SAW mengabarkan, man zawwaja bintan, orang yang menikahkan anak perempuan, tawajjahallah yaumal qiyamati tajal muluk, ketika nanti di hari kiamat dia menghadap Allah dengan keadaan ia mengenakan mahkota. Ada di antara orang yang spesial ketika anaknya hafal Quran, maka anak yang hafal Quran akan mengenakan kepada kedua orang tuanya mahkota. Selain anak yang hafal Al-Quran, ternyata orang tua yang menikahkan anaknya untuk kemudian menjaga kehormatan dirinya, juga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Nawawi Al-Bantani, fa idza anta mayurid an-nikah fa anta naibullah fi auni. Ketika engkau membantu orang yang ingin nikah, maka sesungguhnya engkau adalah naib, sesungguhnya engkau adalah wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kalau kemudian kita sudah menikahkan anak kita, atau kemudian mohon maaf, mereka yang tidak Allah Subhanahu wa taala titipkan anak perempuan, maka tanggung jawab berikutnya adalah menikahkan orang. Jadi kalau ada orang yang ingin nikah, lalu kemudian kita menikahkan. Atau maknanya Bapak Ibu, kalau ada orang ingin nikah, lalu kemudian dia tidak punya finansial, lalu kemudian kita membantunya untuk menikah. Maka ketika kita membantu seseorang yang ingin menikah, karena dia tidak punya cukup finansial, maka kita dihitung sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal spesial sebagaimana yang dikabarkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama adalah membantu orang yang menikah. Kemudian yang kedua, wa'aunul mujahid, membantu orang yang jihad di jalan Allah. Yang ketiga, wal hajju, dan kemudian membantu orang yang haji. Maka ketika orang membantu orang yang menikah, membantu orang yang jihad di jalan Allah, membantu orang yang melaksanakan haji, maka yang membantu mereka ini adalah wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, selagi orang yang menikah itu kita bantu dan dia dalam keadaan harmonis dengan pasangan hidupnya, lalu kemudian dia punya anak yang baik, selama ia masih dalam status pernikahannya dan kemudian memberikan anak yang baik, maka orang yang membantu pernikahan tersebut tetap mendapatkan aliran pahala. Sama dengan orang yang membantu orang yang jihad.
Selama orang yang dibantu dalam jihadnya, dia dalam keadaan jihad, maka pahala juga akan terus mengalir kepada orang yang membantu. Sama juga dengan orang yang kemudian membantu orang yang melaksanakan ibadah haji, maka dalam proses dia melaksanakan ibadah haji, orang yang membantu terus akan mendapatkan aliran pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu orang yang melaksanakan ibadah haji biasa. Membantu orang yang kemudian mohon maaf melakukan jihad itu biasa. Tapi ada satu yang jarang dilakukan oleh orang adalah membantu orang yang menikah. Dahulu ada salah satu dermawan dari Dubai, namanya Syekh Khoury. Itu luar biasa. Beliau bahkan membuka kesempatan bagi orang-orang Indonesia yang ingin menikah lalu kemudian tidak punya biaya, bisa mengajukan proposal ke yang bersangkutan. Dan saya termasuk satu di antara orang yang mengajukan proposal pada waktu itu, pada tahun 2011. Jadi 2011, artinya diberikan bantuan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya waktu itu kita berpikir, kenapa dia mau memberikan bantuan orang yang ingin menikah? Ternyata ada di antara cabang iman itu adalah menikahkan. Kalau menikahkan itu kan kepada anak kita, tapi ternyata bukan hanya sekedar menikahkan, tapi membantu juga kepada orang yang ingin menikah, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa mengantarkan ia sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang yang menikah hatta annahu law walada lahu waladun wa kana shalihan. Bayangkan kalau kita membantu orang yang menikah, lalu kemudian orang yang kita bantu dalam pernikahannya itu dia punya anak yang saleh. Berarti kita juga kecipratan untuk mendapatkan kebaikan dari keturunan tersebut. Kenapa? Karena kita terlibat di dalam pernikahan tersebut, kita terlibat membantu orang yang kemudian ingin berbuat baik. Barangkali ada karyawan atau karyawati kita yang belum menikah, bolehlah bantu. Maka ketika dia punya anak yang baik, maka aliran pahala kebaikan itu juga terus akan mengalir kepada orang yang membantu proses pernikahan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fa inna laka fi waladihi wa fi aqabihi ajran wafiran tajiduhu yaumal qiyamah indallah. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia punya anak, lalu kemudian dia punya cucu, itu terus pahalanya akan mengalir kepada kita. Bayangkan kalau orang itu baik, dia belum punya kecukupan untuk kemudian menikah, lalu kemudian kita membantunya. Lalu kemudian dia punya anak baik, punya cucu baik, maka orang yang membantu itu akan terus mendapatkan aliran pahala. Maknanya Bapak Ibu, ketika kita ingin berbuat baik, tidak hanya dari satu pintu, tapi banyak pintu kemudian kita ingin melakukan kebaikan. Maka ketika banyak pintu melakukan kebaikan, diantaranya membantu kepada mereka yang nikah. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu di antara pesan Rasulullah, wa man istahaffa bi ahli, orang yang tidak menghargai pasangan hidupnya, khosira tibal ma'isah, maka dia akan kehilangan nikmatnya mencari nafkah. Maka di antara cara kita mendapatkan kenikmatan saat mencari nafkah, bagaimana kita menghargai pasangan hidup kita. Maka karena di antara ibadah yang paling lama adalah menikah, maka orang yang terlibat dalam ibadahnya orang yang menikah karena dia membantunya, maka dia juga akan mendapatkan aliran pahala dari kebaikan yang dilakukan orang karena bantuannya lalu kemudian orang itu punya anak, punya cucu, dan kemudian seterusnya. Maka pertama menjaga kehormatan diri yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, dan kemudian bagaimana kemudian kita terlibatlah dalam kebaikan. Di antara keterlibatan kita dalam kebaikan adalah membantu orang yang ingin menikah, atau kemudian kita membantu melamarkannya, atau kemudian kita membantu mencarikan kira-kira siapa yang kemudian pantas bagi dia. Dan itu banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Bapak Ibu, ada seorang perempuan yang kemudian menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW tidak merespon. Artinya Rasulullah tidak berkenan untuk kemudian menikahi perempuan yang sudah menawarkan dirinya. Karena Rasulullah SAW diam, lalu kemudian ada salah satu sahabat yang kemudian berkata kepada Rasul, jika engkau tidak berkenan, maka nikahkanlah denganku. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau punya sesuatu yang ingin engkau jadikan mahar? Lalu kemudian laki-laki tadi menjawab, tidak wahai Rasulullah SAW. Apakah engkau punya khotaman walau min hadid? Apakah engkau punya cincin meskipun itu dari besi? Kata laki-laki tadi, tidak wahai Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW berpikir, apakah engkau punya ayat-ayat Al-Quran yang engkau hafal? Lalu kemudian laki-laki tadi menjawab, na'am wahai Rasul. Maka ayat Al-Quran yang engkau hafal bisa engkau jadikan mahar dengan cara engkau mengajarkan kepada istrimu.
Begitulah di antara proses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membantu orang yang tidak punya finansial untuk kemudian menikah dengan apa yang ada padanya. Maka kita mencontoh di antara apa sekian yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Demikian Bapak Ibu yang saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.